bar, mereka bercampur aduk karena sulitnya mereka bertobat. Tapi yang menarik dari bagian firman Tuhan ini, yang kemudian saya kutip menjadi temanya ialah kata-kata umatku betah dalam membelakangi aku. Kita tahu bahwa yang dimaksud umat membelakangi Tuhan bukan secara literal bahwa Tuhan di belakang, mereka di depan. Kita tahu bahwa situasinya orang Israel berpaling dari Allah, dari Yahweh yang mereka kenal, Elohim yang mereka sebut, Adonai, Tuanku. Mereka berpaling dari Tuhan, kemudian menyembah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, kemudian menyembah kepada dewa yang lain. Dan yang bagi saya menarik ialah, juga membuat saya terenyuh, kata-kata umatku membelakangi aku, umatku betah membelakangi aku. Di pasal 2 Hosea, dengan tegas Tuhan bilang, katakan kepada mereka bahwa lo ruhama, bukan umatku. Maka lanjutannya ketika Tuhan mulai marah, menyatakan penghukumannya, Tuhan pakai kata Israel, katakan kepada Israel, katakan kepada Efraim, Israel Efraim, Israel Efraim. Dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan kembali berkata, umatku. 2 minggu lalu, Smuheli gambarkan dengan luar biasa bagaimana Tuhan itu membimbing mereka, mengibaratkan sebagai, bahkan seperti anak yang diajar berjalan oleh Tuhan. Yang tadi berkata, lo ruhama, bukan umatku. Sekarang mengganti sebutan itu dengan kata, umatku. Saya bayangkan Allah dalam kebesarannya, tapi dalam keterbatasan imajinasi saya, ada rasa gemas, ada rasa marah, tapi ada kelembutan hati yang dinyatakan, kasih yang besar yang tetap dinyatakan, sayang yang tetap dinyatakan, walaupun gemes melihatnya. Hatinya sebagai bapa mulai melembut. Walaupun dia berkata, umatku membelakangi aku, dia tidak menghilangkan kepemilikan atas orang-orang yang memberontak ini. Di rumah, Vin lagi malas makan. Saya banyak menjadikan Vin sebagai ilustrasi khotbah. Anda jujur, ketika punya anak, persepsi saya bertambah ketika memandang Alkitab. Saya harus akui itu. Vin di rumah lagi susah makan. Maka mamanya punya satu kebiasaan lain di pagi hari, yaitu berinovasi. Apalah dibikin. Dilihat kalau kira-kira Vin malas makan bubur, nasi itu dikepal-kepal agak kering supaya dia mau makan. Kalau dia kira-kira susah makan itu, nanti wortel direbus sampai lunak, dikasih makan. Kadang ada waktunya inovasinya berhasil. Jadi Vin mau makan, dan biasanya makanan itu akan diulang sampai malam. Tapi ada waktunya inovasi ibunya tidak berhasil. Jadi pas disuap, ditepis makanan itu. Berseraklah. Nah kalau yang berserak itu telur, aman ya, telur doang gitu. Nah kan yang agak gemes kalau yang berserak itu salmon kan gitu. Yang harga sepotongnya hampir sama dengan harga lauk kami 3 hari kan. Kan agak gemes gitu. Tapi mau dicita kepalanya nggak mungkin, masih kecil, 11 bulan. Waktu yang tumpah telur, saya cuma bilang, sudahlah namanya anak-anak. Waktu yang tumpah itu salmon, saya bilang, namanya anak-anak. Gitu. Menahan gemas. Padahal diusahakan supaya dia mau makan. Saya bayangkan ketika Tuhan bilang, umatku membelakangi aku, dia mengatakan kepada sekelompok umat yang ketika mereka diperbudak dilepaskan, ketika mereka lapar diturunkan makanan dari langit, ketika mereka kepanasan tiang awan menaungi, ketika mereka kedinginan di malam hari, kita tahu cuaca gurun, siang sangat panas, malam sangat dingin. Ketika di malam hari gelap dan dingin, ada tiang api. Setiap hari mereka lihat mujizat. Ketika mereka berperang dan lawannya mengerikan, mereka bisa menang. Mereka menguasai satu kota hanya dengan mengelilingi. Dan kemudian penyertaan Tuhan itu terus berjalan sepanjang kehidupan mereka. Umat yang luar biasa ini, yang setiap hari dihujani mujizat ini, membelakangi Tuhan. Dan kemudian berpaling kepada dewa-dewa yang lain. Saya bayangkan bagaimana
gemasnya hati Tuhan. Umat yang kusayangi ini meninggalkanku. Dan kita juga bisa lihat bahwa memang terkadang kita harus akui, banyak kita yang merindukan mujizat. Tapi melihat kehidupan orang Israel, mujizat tidak mempengaruhi pertumbuhan iman mereka. Tidak. Mereka hanya terus menjadi orang-orang yang mengeraskan hati. Bukan persekutuan mereka dengan Tuhan yang mereka utamakan. Mujizat malah membuat orang Israel seakan-akan mudah menuntut Tuhan. Maka di satu titik, mereka yang begitu dikasihi Tuhan, mereka yang awalnya menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sesembahan mereka, pusat penyembahan mereka, berganti menjadi Tuhan sebagai salah satu penyembahan mereka. Umat yang begitu dikasihi. Dan mereka berhenti meninggikan Dia. Berhenti dalam bagian firman Tuhan itu memanggil namaku. Begitu kuatnya berhala itu, sesuatu yang gak jelas wujudnya itu, patung itu, kemudian mengalihkan pikiran mereka dari Tuhan Allah. Dan tampaknya hal yang sama bisa sangat mudah mempengaruhi orang Kristen masa kini. Mungkin tidak lagi dalam bentuk patung-patung benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan. Tidak lagi melalui patung-patung. Di Kerinci, di tempat saya tinggal itu, ada Gunung Kerinci yang besar. Dulu sekali ketika saya masih SD kelas 1 atau kelas 2, setiap malam satu suro itu penanggalan Jawa kalau saya tidak salah. Di malam satu suro itu paginya, biasanya kami, warga setempat, apalagi orang-orang asli, dikumpul uang tiap-tiap keluarga, kemudian bikin tumpeng, ayam sekian kilo, sapi sekian kilo, kemudian nanti dipotong kepala sapinya dan kepala-kepala ayamnya, juga tumpengnya, nanti dibawa ke atas gunung, dilemparkan ke kawah sebagai persembahan terhadap penunggu gunung, itulah dipercaya. Sisa dagingnya nanti akan dipotong di simpang-simpang jalan di daerah jalan kaki Gunung Kerinci itu, orang akan berkumpul nanti makan bersama makanan-makanan yang tadi dikumpulkan oleh warga-warga itu. Dulu ada, belakangan saya pulang 2007, saya tamat SMA, saya pulang ke Kayu Aro itu, sudah nggak ada lagi kebudayaan itu, hilang. Pengaruh oleh modernisme, orang sudah modern. Maka mungkin kita berpikir tidak ada lagi di zaman sekarang orang yang menyembah patung-patung, sulit. Apalagi orang Kristen, tidak mau orang Kristen nyembah begitu. Kita bilang begitu. Tidak ada lagi orang mungkin di zaman modern ini yang percaya jimat-jimat. Mungkin, apalagi tidak ada lagi orang yang sekarang menyembah Dewi Kecantikan, Dewi Aphrodite. Yang kita biasanya dalam mitologi Yunani ada Dewi Kecantikan, Dewi Aphrodite. Nggak ada lagi orang yang menyembah Dewi Kecantikan, Dewi Aphrodite untuk cantik. Tapi kita tidak bisa bohong, banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk jadi cantik. Berhalanya berganti ke sesuatu yang mungkin lebih dekat, lebih nyata bisa dilihat, tapi membuat kita berpaling dari Allah. Karena bukankah itu berhala itu membuat manusia berpaling dari Allah? Maka tidak berlebihan kalau saya tanya kepada kita semua, bahkan kepada diri saya sendiri ketika saya merenungkan, adakah masih 1-2 perkara atau mungkin lebih hal-hal yang mengganggu kita, menjadi berhala kita, kemudian membuat kita teralih dari Tuhan? Ada orang-orang yang karena pengen kaya, menghalalkan segala cara, bahkan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kekayaanlah jadi berhalanya. Ada orang-orang yang saking inginnya berkuasa, menghalalkan segala cara, menjatuhkan orang lain. Untuk apa? Untuk berkuasa, sehingga menggeser Tuhan. Apa yang tidak disukai Tuhan dilakukan. Sederhana, tapi membuat kita berpaling dari Tuhan. Ada orang-orang yang saking sulitnya melepas sesuatu, melepas posisi, melepas jabatan, melepas tempat yang diikuti, atau melepas tempat di mana dia tinggal, saking susahnya melepas itu, berbohong, memanipulasi, jatuhkan orang lain, dan lain sebagainya, sehingga tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Hal-hal seperti itu menjadi berhala dalam kehidupan banyak orang saat ini.
Ketika saya berpikir, saya, apa yang mungkin jadi berhala? Pikir sebagai laki-laki, akhirnya saya sadar ada satu hal yang bukan hanya bisa menjadi berhala dalam hidup saya, tapi monster. Apa itu? Ego. Ego. Nafsu untuk apa? Agar semuanya terpusat kepada saya. Ego. Saya tidak tahu apa kita mengalami itu. Menjadikan ego sebagai berhala. Ini lebih mengerikan. Kenapa? Karena bahkan hanya karena menjadikan ego sebagai berhala, yang untuk Tuhan pun bisa kita curi. Pelayanan yang motivasinya murni untuk Tuhan, tapi kemudian karena kita memberhalakan ego, maka kita berharap melalui pelayanan dapat pujian. Maka ketika pelayanan bagus, melakukan sesuatu dengan baik, mengorbankan toko tutup cepat, apalagi mengorbankan anak-anak sampai nggak sarapan di jalan supaya bisa ngejar pelayanan, sampai di gereja pelayanan, dan tiba-tiba nggak dapat pujian, gelisah. Kok saya udah pelayanan nggak dapat pujian ya? Mulai gelisah. Kenapa? Karena bukan untuk Tuhan lagi. Bukan lagi soli Deo Gloria, tapi menjadi soli ego Gloria. Ego artinya saya. Di akhir dan pembukaan pelayanan masih soli Deo Gloria, tapi perilakunya soli ego Gloria. Menjadikan diri sendiri berhala, dan itu paling sulit ya, mengalahkan diri sendiri. Sejauh mana ketika kita memberi persembahan kita seberapapun itu, Tuhan berkati persembahan ini, dari rumah biasanya kita gitu ya, Tuhan berkati persembahan ini agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Atau sebelum kita ngasih orang yang kita pikir dia perlu, atau satu pelayanan, Tuhan berkati persembahan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga ketika persembahan itu diterima jadi berkat. Jadi kita nggak cari-cari waktu gereja terlambat ngasih ucapan terima kasih. Kadang-kadang gereja gitu ya, saking banyaknya uang, lupa bilang ucapan terima kasih atas pemberian ini itu. Kita nggak gelisah menunggu itu. Kenapa? Karena pemberian itu untuk Tuhan. Terserah manusia mau bilang apa, terserah gereja mau bilang apa, tapi pemberian itu untuk kemuliaan Tuhan. Pelayananku untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaanku di rumah, usahaku di rumah untuk kemuliaan Tuhan. Apapun itu. Adakah satu dua perkara dalam kehidupan kita yang masih menghalangi kita untuk sampai di titik Bapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Bapa? Tuhan tinggal di dalamku dan aku tinggal dalam Tuhan. Adakah hal-hal yang masih menghalangi kita untuk mengatakan hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Maka semua yang kulakukan untuk kemuliaan Tuhan. Atau kita terjebak dalam seremonial-seremonial, pelayanan-pelayanan, semua yang kita lakukan, yang kita pikir untuk kemuliaan Tuhan, tapi hanya untuk memberi makan ego, memberi makan diri sendiri. Berbahagia, mencari kebahagiaan dengan pujian orang lain. Jika kita sampai di titik itu yang menyedihkan, maka saya pikir ya kepada tadi yang saya jabarkan itu pengalaman saya katakan ya, berhala dalam diri saya itu kadang-kadang ego. Maka saya pikir jangan-jangan ketika saya mempersiapkan khotbah, saya berdoa, saya bilang Tuhan mampukan, Tuhan tolong gitu. Tuhan dari atas lihat saya terus bilang, Rudi Sialagan membelakangi aku. Kenapa? Karena motivasinya bukan untuk Tuhan. Motivasinya, biar jemaat, lihat aku bisa. Biar jemaat bilang, bisa dia khotbah ya. Keren dia khotbah ya gitu. Karena motivasi yang tidak murni, Tuhan tidak lagi menjadi prioritas utama. Maka Tuhan melihat saya dan berkata, Rudi Sialagan membelakangi aku. Maka pertanyaan, adakah berhala itu dalam kehidupan kita? Hanya bisa dijawab oleh pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Saya tidak bisa bilang si A ada, si B ada, si C ada. Tidak, Tuhan angkat saya sebagai hamba bukan sebagai hakim. Tapi jika kita peka terhadap hal itu, mari datang kepada Tuhan dan menyerahkan itu. Sehingga tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita bersekutu dengan baik dengan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun menghalangi kita sampai di titik Tuhan tinggal di dalam aku dan aku di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan.
Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menguraikan firman dari Hosea pasal 5-7. Tapi hamba yakin dan percaya bahwa kuasa dari tangan Tuhan, firman diterima dalam pertolongan Tuhan. Lebih dari itu, mampukan kami untuk melakukannya ya Tuhan. Kami orang lemah, kami rindu taat, tapi daging kami lemah. Kami sering mau total, tapi seringkali kami gagal. Maka kami mohon kepada Tuhan, berikan kami hati yang taat, hati yang setia mengikuti proses Tuhan. Ketika kami lemah dan jatuh, mampukan kami untuk tegak berdiri dan terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.